Halo, salam hangat psikologi. Selamat datang di mata kuliah Psikologi Dalam. Mata kuliah salah satu mata kuliah pilihan bidang minat klinis di semester Gasal 2021-2022 ini. Semoga teman-teman sehat selalu sehingga kita bisa belajar bersama-sama selama satu semester ke depan. Oke, ini adalah video pendek yang akan kita gunakan sebagai orientasi perkuliahan mata kuliah Psikologi Dalam. Saya harap teman-teman bisa menikmati video ini dan juga teman-teman bisa memahami lebih jauh tentang apa yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan untuk mata kuliah psikologi dalam gitu. Nah, kebetulan semester ini pada semester Gasal 2021-2022 saya diberikan tugas oleh Bu Sela untuk mengampu mata kuliah psikologi dalam gitu, sama dengan seperti tahun lalu sih. Jadi psikologi dalam adalah salah satu mata kuliah dengan bidang minat klinis yang akan mempelajari terkait dengan apa ya, konsep-konsep teori mulai dari psikoanalisa, itu lebih banyak ke psikoanalisa dan alam bawah sadar semacam itu. Dan selama satu semester ke depan saya akan membantu teman-teman untuk belajar bersama memahami lebih jauh dan lebih dalam tentang psikologi dalam. Oke, sebenarnya apa sih mata kuliah psikologi dalam ini gitu. Nah, mata kuliah ini nanti rencananya akan membekali teman-teman semua, membekali mahasiswa semua terkait dengan pengetahuan dan pemahaman dari proses dinamika psikis beserta pengaruh dari aspek ketidaksadaran yang membentuk perilaku seseorang gitu. Karena pasti teman-teman sudah tahu, karena ini pasti teman-teman kan semester 5 pasti sudah dapat dasar-dasarnya psikologi bahwa perilaku seseorang itu kalau menurut sudut pandangnya psikoanalisa itu pasti didasari oleh aspek ketidaksadaran gitu. Nah, kita di psikologi dalam ini akan mempelajari tentang itu, mempelajari tentang dinamika psikis yang terjadi dan juga pengaruh aspek dari ketidaksadaran sehingga memunculkan suatu perilaku tertentu dari manusia gitu. Nah, mata kuliah ini juga melatih mahasiswa untuk melakukan analisa terhadap kasus-kasus dan membuat rancangan intervensi terhadap suatu kasus dengan konsep dasar psikoanalisis gitu. Karena mau tidak mau, kalau misalnya teman-teman ambil mata kuliah psikologi dalam, teman-teman pasti harus sudah sangat paham terkait dengan pembahasan psikoanalisa. Konsepnya Freud, konsepnya Jung, konsepnya Adler itu teman-teman juga sudah harus didalami dulu gitu. Nah, capaian pembelajarannya apa? Di mata kuliah ini selama satu semester ke depan nanti teman-teman diharapkan dapat memahami pentingnya dinamika ketidaksadaran. Kita berangkat dari unconsciousness gitu, dari ketidaksadaran manusia, dari aspek ketidaksadarannya manusia sehingga aspek ketidaksadaran itu bisa membentuk suatu perilaku tertentu gitu. Dan juga selain itu kita juga diharapkan mahasiswa bisa melakukan analisa terhadap suatu kasus. Dengan melakukan analisa itu, mahasiswa bisa merancang suatu intervensi yang konsepnya adalah konsep psikoanalisis gitu. Semacam itu. Nah, buku apa saja yang kita gunakan? Kita menggunakan buku Deep Psychology and Modern Man, punyanya Proklov, punyanya Hall sama Lindsay, teori psikodinamik, terus punyanya Freud, Psychology in Everyday Life, kemudian ada beberapa dinamika psikologi dan bacaan-bacaan, tentunya jurnal-jurnal yang mendukung tentang psikologi dalam ini gitu. Nah, sistem penilaiannya bagaimana? Gini teman-teman, jadi ada dua termin penilaian, yakni termin sebelum UTS, pertemuan 1 sampai 7, dan termin kedua yakni SAS, pertemuan ke-8 sampai ke 14 gitu. Nah, untuk pertemuan STS ini dibagi menjadi 3 poin penilaian utama, yakni tugas, kuis, dan UTS. Untuk tugas yakni 30%, untuk kuis 20%, untuk UTS 50%. Demikian juga ketika termin kedua setelah UTS, yakni SAS,
tugas 30%, kuis 20%, dan UAS 50% gitu. Nah, dari 2 termin ini kita nanti akan mendapatkan NAS, nilai akhir semester. Jadi 50% STS, 50% SAS, kemudian digabungkan menjadi satu, menjadi nilai akhir semester kalian. Itu merupakan akumulasi dari STS dan SAS, dan nanti akan menjadi nilai kalian yang nanti wujudnya huruf. Ada huruf A, nilai A min, nilai B plus, B min, B, semacam itu. Gitu. Jadi sistem penilaiannya ini saya harap teman-teman bisa memperhatikan bobot nilai ini sehingga nanti teman-teman bisa memaksimalkan di mana sesuai dengan strategi belajarnya teman-teman semua gitu. Oh, tugasnya tinggi nih, berarti teman-teman harus memfokuskan ke tugas. UTS juga semacam itu. Gitu. Kemudian ada beberapa aturan lain yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, yakni terkait dengan presensi. Jadi pastikan teman-teman untuk mengklik hadir dan atau submit attendance. Jadi di HP atau di device-nya teman-teman pastikan setiap pertemuan untuk submit attendance gitu. Itu menyatakan kehadiran teman-teman dalam mengikuti mata kuliah psikologi dalam ini. Kemudian yang kedua adalah perhatikan jadwal meeting, karena jadwal meetingnya bisa berbeda-beda. Bisa jadi minggu ini meeting, minggu depan kita nggak meeting, kemudian pertemuan selanjutnya kita meeting lagi, pertemuan berikutnya kita nggak meeting lagi gitu. Jadi perhatikan jadwal itu, jangan sampai melewatkan jadwal meeting gitu. Kemudian yang hal yang tidak kalah penting adalah materi. Jadi tetap pelajari materi yang ada di setiap pertemuannya. Setiap pertemuannya saya pasti akan memberikan materi, teman-teman. Memberikan materinya bisa dalam bentuk video aja, bisa dalam bentuk handout di PowerPoint, bisa dalam bentuk juga jurnal gitu. Jadi tetap pahami dan juga pelajari materi, dan teman-teman bisa download di sana juga gitu. Nah, dan yang terakhir adalah kerjakan tugasnya sesuai dengan instruksi dari dosen dan juga tepat waktu gitu. Untuk variasi tugasnya macam-macam nih di psikologi dalam. Jadi nanti ada 1 minute speak up, kemudian ada kuis, kemudian ada mind map, kemudian ada tugas refleksi, kemudian ada tugas infografis gitu. Jadi teman-teman macam-macam sesuai dengan variasinya, dan saya yakin teman-teman nggak bosan sih. Kalau misalnya dari apa ya, dari review dari teman-teman yang waktu tahun lalu ambil psikologi dalam, mereka memang tugasnya memang apa ya, lumayan raket gitu sih, lumayan kerap banget gitu, tetapi masih bisa terkerjakan, dan saya yakin teman-teman nanti pasti bisa mengerjakan tugas dengan enjoy kok, karena tugasnya ini tidak seperti tugas sih. Kalau tugas itu kan pegang buku, nulis semacam itu. Nah, tugasnya nanti nggak gitu sih. Tugas 1 minute speak up, saya rasa teman-teman bisa melatih kemampuan public speakingnya teman-teman juga. Kemudian tugas refleksi bisa mengarah ke kemampuan teman-teman untuk mengasah afeksinya juga, semacam itu. Gitu. Terus mungkin ini. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin jauh lebih dalam mempelajari mata kuliah ini secara komprehensif, teman-teman bisa download RPS dan juga silabusnya yang sudah ada di folder ini gitu. Nah, kemudian nanti untuk bukunya juga sudah saya upload di Bella juga. Semacam itu. Nah, kita ketemu setiap hari Selasa di psikologi dalam, teman-teman. Jadi kita ketemu setiap Selasa tanggal 20 setiap Selasa jam berapa ya? Jam ini ya. Jam 13.35. Kita ketemu setiap hari Selasa jam 13.35, dan ini ada beberapa jadwal meetingnya. Jadi perhatikan jadwal Zoom meeting ini ya. Itu. Kemudian ini saya mengingatkan kembali untuk submit attendance sebelum kuliah. Mungkin itu saja pertemuan orientasi kuliah untuk mata kuliah psikologi dalam, dan nanti kita akan ketemu di ini ya, kita akan ketemu di pertemuan pertama. Kita akan ketemu lewat Zoom meeting nanti jam 2. Kita akan ketemu di Zoom meeting kita jam 2. Mungkin itu saja. Selamat belajar psikologi dalam. Sampai jumpa, semoga sehat selalu. Dadah.